Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Islam Rahma TV di seluruh Indonesia, alhamdulillah kita berjumpa kembali, silaturahim kembali bersama guru kita Kiai Haji Zuhairi Misrawi yang kita nantikan pencerahannya ya dalam ngaji Api Islam Bung Karno. Hari ini kita sudah memasuki 12 episode dari ngaji Api Islam Bung Karno. Hari ini juga merupakan hari yang spesial. Kita akan membahas sebuah amanat dari Bung Karno dalam peresmian sebuah masjid di lingkungan Istana Merdeka waktu itu di sekitar tahun 1953, yang mana dalam sebuah tulisan mengambil sebuah judul masjid awal zaman baru. Jadi kita akan memaparkan sebagaimana nanti disampaikan oleh Gusmis, bagaimana pandangan Bung Karno tentang masjid. Karena Bung Karno ini pernah menangis, Gus. Dituduh sebagai orang yang menentang agama, sebagai orang yang sekuler. Padahal beliau ini punya satu komitmen besar terhadap Islam ya. Bung Karno menjadikan Rasulullah SAW sebagai inspirasi dalam perjuangannya. Kita sudah membahas itu dalam episode pertama sampai 10 tentang bahwa idola utama Bung Karno adalah Rasulullah SAW. Nah, mari kita simak ke pemaparan Gusmis, pandangan Bung Karno, Gus, terkait dengan masjid sebagai tempat ibadah dari umat Islam ini, Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji Api Islam Bung Karno. Malam ini malam ke-12. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah hingga akhir bulan Ramadan, bisa memahami lebih jauh pemikiran Bung Karno, terutama pemikiran keislaman. Nah, kita lihat bahwa memang tadi betul begitu banyak hoax yang tersebar. Jadi kalau sekarang ada hoax, ada berita-berita bohong, berita-berita palsu atau fake news bertebaran. Zaman dulu pun begitu. Bung Karno difitnah, menentang agama, dan itu sebenarnya tuduhan yang sangat tidak benar. Karena dalam perjalanan hidup Bung Karno begitu ingin supaya Islam itu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam itu menjadi agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi negeri ini. Maka oleh karena itu Bung Karno mengajak kita untuk memahami kandungan Al-Quran. Bung Karno mengajak kita untuk meneladani Rasulullah SAW, dan Bung Karno mengajak kita memahami filosofi masjid. Itu yang akan kita bincangkan sekarang, bahwa menurut Bung Karno masjid ini merupakan awal zaman baru. Jadi kalau kita memang belajar sejarah Islam, maka di antara yang dilakukan oleh Rasulullah setelah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Masjid ini secara simbolik punya makna yang luar biasa. Dan kebetulan masjid yang diresmikan tadi oleh Bung Karno itu adalah Masjid Baitur Rahim di lingkungan Istana Merdeka. Jadi kalau kita
sholat di masjid lingkungan Istana Merdeka di Jalan Merdeka Jakarta Pusat, maka kita akan menemukan Baitur Rahim. Nah, ini sebenarnya Bung Karno ingin meneladani Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang dibangun oleh Rasulullah bukan istana yang megah, yang dibangun adalah masjid. Maka masjid menjadi simbol di mana melahirkan pribadi-pribadi Muslim unggulan yang tangguh. Jadi masjid itu dari kata sajada yasjudu, sajidun, bahwa wadaka masjidun. Jadi tempat orang-orang yang bersujud. Karena sujud, makna sujud itu sendiri sebenarnya menunjukkan keagungan Tuhan, bahwa kenapa kita sujud, karena sebenarnya kita ini manusia ini dhaif, lemah, dan membutuhkan Allah. Allah tidak butuh sama kita. Allah waliyun anil alamin. Allah tidak butuh terhadap seluruh alam semesta, tapi kita umat manusia membutuhkan Tuhan. Karena itu diperlukan masjid untuk kita senantiasa mendekatkan diri takarrub pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bung Karno dalam perjalanan sejarah bangsa ini mengingatkan bahwa masjid itu penting. Masjid itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini makhluk Allah atau hamba Allah yang selalu muncul dalam diri kita bahwa ya kita ini membutuhkan Allah, bahwa kita harus beribadah kepada Allah. Dan Bung Karno mengajak kita umat Islam ini juga beribadah kepada Allah. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, maka masjid harus menjadi kekuatan di mana bisa membentuk kepribadian umat, yang itu akan menjadi modal bagi pembentukan kepribadian bangsa. Maka Bung Karno meminta masjid-masjid yang dibangun itu masjid-masjid yang kokoh, yang bahasa Bung Karno itu harus kuat 1000 tahun. 1000 tahun. Artinya bahwa memang takdir bangsa ini ya membangun Candi Borobudur. Usianya sangat luar biasa. Kita punya Candi Singosari, Candi Prambanan. Maka Bung Karno juga ingin supaya masjid-masjid kita mencerminkan kepribadian bangsa ini, di mana sebagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu melahirkan satu peradaban baru. Jadi ketika orang-orang Yahudi dulu di Madinah menebak-nebak apakah Rasulullah akan membangun istana seperti pemuka-pemuka agama atau umat agama-agama yang sudah eksis sebelum Islam datang, apakah Rasulullah Rasulullah justru membangun masjid yang sangat sederhana. Masjid Nabawi itu digambarkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Fiqhus Sirah, fikih sirah Nabi atau fikih perjalanan Nabi itu sangat sederhana sekali. Lantainya itu masih tanah, lalu atapnya dan ini dari daun dan pelepah pun sangat sederhana. Tapi masjid itu bisa melahirkan manusia-manusia unggulan yang mempunyai kepekaan dan kepedulian pada sesama. Karena sekali lagi bahwa tujuan dari ibadah itu adalah membangun hablum minan nas, membangun manusia baru, yang kata Bung Karno itu. Maka Istana Merdeka itu warisan dari Belanda. Ketika sudah ditaruh masjid di situ, maka di situ akan lahir spiritualitas, spiritualitas umat dan spiritualitas kebangsaan. Bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti di bulan Ramadan ini, tujuannya adalah bagaimana setelah Ramadan itu kita mempunyai spiritualitas baru, mempunyai kesadaran bahwa beragama itu menebarkan kebaikan, bahwa beragama itu membangun solidaritas kebangsaan. Nah, ini yang Bung Karno
lakukan dengan membangun masjid. Ada masjid Syuhada juga di Yogyakarta, lalu ada masjid Salman di NTB, ada masjid Sa'adah di Sumatera Selatan, ada masjid Jami' di Bengkulu, ada masjid Istiqlal yang dibangun oleh Bung Karno, yang itu menunjukkan satu ciri khas dari bangsa ini, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita bertuhan, maka kemudian kita harus membangun fasilitas-fasilitas, di antaranya masjid yang dapat mencerminkan kebesaran bangsa ini. Misalnya Masjid Istiqlal itu masjid yang pada masa itu masjid terbesar di Asia Tenggara, karena Bung Karno ingin menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang bertuhan, bangsa yang terus berproses untuk menjadi bangsa yang terbaik, kuntum khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik adalah diantaranya melalui bimbingan spiritual yang sangat baik, terutama melalui masjid. Maka kalau kita lihat generasi-generasi awal Rasulullah itu adalah memang jebolan-jebolan masjid. Ya, Imam Ali bin Abi Thalib, di antaranya mereka adalah ahlus suffah, mereka yang berada di garda terdepan, mempelajari, meneladani dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi masjid sebagai awal zaman baru ini ingin menyatakan bahwa kita umat Islam harus betul-betul selalu memakmurkan masjid, selalu menjadikan masjid sebagai tempat untuk membimbing, membina, menempa, memperkokoh mental, ya, melakukan revolusi mental dari setiap umat. Karena itu kita melihat masjid-masjid yang didirikan oleh Bung Karno, Masjid Syuhada di Jogja, saya sudah ke situ juga, Masjid Salman, itu masjid-masjid yang secara simbolik melahirkan generasi-generasi unggulan. Masjid Istiqlal kita lihat sekarang bagaimana apa yang dikatakan Bung Karno itu sangat baik sekali, sangat baik sekali. Walaupun belakangan kita melihat Masjid Istiqlal terutama digunakan sebagai demo-demo politik. Ya. Ini yang memang sangat disayangkan, sangat jauh dari apa yang dicita-citakan Bung Karno, karena masjid itu harus membangun spiritualitas umat Islam dan spiritualitas bangsa ini. Baik, dan apa yang disampaikan oleh Gus Mis mengingatkan kita dengan ucapan dari Kiai Haji Wahab Hasbullah, ternyata benar bahwa mati hidup untuk Allah bersama Bung Karno, Gus. Bahwa Bung Karno lagi-lagi sudah memberikan bukti bahwa beliau adalah tokoh besar, ya, tokoh bangsa yang ingin bangsa ini berpijak kepada ketuhanan, Gus. Sebagaimana sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagaimana dipaparkan guru kita Gus Mis, bahwa ternyata Bung Karno membangun masjid di hampir setiap provinsi. Ada tadi di Jogja, di Bandung, Masjid Salman yang rame, di Istiqlal juga kita sudah sana, saudara-saudara kita kaum muslimin juga sudah pernah menikmati semua, Gus, ya. Nah, terkait dengan konteks terkini misalnya, Gus, bagaimana umat Islam di tengah situasi bangsa yang harus kita majukan, dan di tengah Ramadan saat ini, Gus, apa yang menjadi harapan dari Gus Mis mendapatkan satu, katakanlah, cahaya, misalnya umat Islam ini bisa kokoh dengan masjid sebagai basis utama, Gus? Ya, sekali lagi bahwa masjid itu membentuk kepribadian bagi seorang muslim, bahwa kalau kita bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka itu akan mendewasakan cara berpikir, cara bertindak bangsa ini. Karena kalau kita betul-betul dekat dengan Tuhan, maka akan lahir politisi-politisi handal, ekonomi-ekonomi yang konglomerat muslim yang akan menjadi penyangga dari pengentasan kemiskinan di negeri. Kita masih punya banyak masalah, misalnya korupsi yang merajalela di negeri ini, itu karena semata-mata mereka lupa Allah. Bahwa kita semua harus ingat kepada Allah, dan kalau kita ingat kepada Allah maka kita akan
akan memberikan dedikasi dan pengabdian yang terbaik bagi negeri ini. Jadi Bung Karno sebenarnya ingin meladeni Rasulullah. Ketika Rasulullah membangun masjid di Madinah, maka lahirlah di situ generasi-generasi unggulan di Madinah. Maka mengingatkan kita bahwa sebagai umat Islam, sebagai umat yang bertuhan, kita jangan jauh-jauh dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka Bung Karno ingin supaya masjid itu sebagai awal zaman baru itu betul-betul dapat membangun kepercayaan diri umat Islam. Sebab masalah yang dihadapi oleh kita semua umat Islam selain ketertinggalan, tapi yang berbahaya adalah ketidakpercayaan diri kita untuk menjadi bagian dari penggerak, pembangkit, pembangun negeri ini. Karena dimensi politik biasanya sangat menonjol sehingga kita lupa bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, bangsa yang terbaik. Maka hablum minallah kita itu nanti akan membangun kepercayaan diri bahwa kita juga bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Jadi ingat Tuhan, itu bermunajat kepada Tuhan, bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, itu akan menyegarkan kepribadian kita. Bahwa ya sebagai orang yang beragama jangan kehilangan harapan bahwa kita ini mempunyai masa depan. Kenapa? Karena kita bertuhan. Maka ketuhanan yang Maha Esa, sila yang pertama dalam Pancasila itu bukan hanya sekedar pemanis ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kekuatan bagi bangsa ini. Maka Bung Karno membangun masjid-masjid di mana setiap umat jangan kehilangan harapan. Misalnya orang kenapa menjadi teroris? Ya karena diantaranya kehilangan harapan, merasa dunia ini sudah gelap. Nah masjid itu akan membuka hati nurani, akan membuka cakrawala kita bahwa masa depan kita itu cerah. Karena Allah akan selalu membimbing kita pada kemajuan, pada keadilan, pada kesejahteraan. Jadi ingat Allah itu, atau dalam bahasa orang Jawa Gusti Ora Sari, bahwa Tuhan tidak akan pernah istirahat. Artinya Tuhan akan selalu bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah akan bersama kita. Maka Bung Karno sangat menekankan fungsi masjid. Fungsi masjid ini sehingga betul-betul dapat menciptakan ketenangan, kenyamanan, kegembiraan, dan kepercayaan diri bahwa di mana-mana muncul kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris itu karena diantaranya mereka tidak percaya diri, mereka merasa ditindas. Nah kita sebagai umat Islam yang terbesar jumlahnya di negeri ini, ya sebagai mayoritas, maka perasaan tidak percaya diri, perasaan dizalimi, perasaan tertindas itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus menjadikan masjid seperti kata Bung Karno sebagai awal zaman baru. Justru masjid itu dapat melahirkan pribadi-pribadi unggulan, di mana kita semua sadar bahwa ada saatnya dan wajib bagi kita untuk senantiasa bersujud, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk apa? Supaya kita dibukakan jalan, supaya kita mempunyai spiritualitas baru, bahwa Allah akan selalu bersama dengan ikhtiar kita. Apa yang kita capai, seperti misalnya bagaimana proses Pancasila menjadi Mesa Konogolito, menjadi kemufakatan dari kita semua, itu tidak lain karena atas bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Bung Karno mengatakan ya pidato 1 Juni 45 tentang pidato lahirnya Pancasila itu Bung Karno juga menggarisbawahi itu sungguhnya adalah atas bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kalau kita dekat dengan masjid, menjadikan masjid sebagai awal zaman baru, maka Allah akan dekat dengan kita. Allah akan selalu menolong kita dan bangsa ini dan negeri ini untuk terus menjadi bangsa yang baik. Dan tentunya ini sebenarnya
sangat inspiring ya, bahwa Bung Karno ini lagi-lagi kita bisa memaparkan Gus kepada kaum muslimin generasi baru hari ini, bahwa pendiri bangsa ini sangat religius ya, bahwa segala perjuangannya itu didasarkan kepada inspirasi dari perjuangan Rasulullah SAW. Dari hijrah menuju Madinah, teman-teman sahabat Villa bisa baca tulisan atau karya dari Gusmis berjudul Mekah dan Madinah. Itu ada cover Masjid Nabawi ya Gus? Yeah. Nah itu bisa sahabat-sahabat pelajari tentang kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW yang menjadi inspirasi dari Bung Karno. Akhirnya dengan bincang-bincang kita ngaji Api Islam Bung Karno, kita mendapatkan satu pemahaman utuh Gus ya, tentang bagaimana masjid menjadi basis umat Islam ya. Tadi kata Gusmis, menyegarkan pemahaman bagaimana umat Islam bisa percaya diri, bisa bersujud dengan tenang ya, tidak minder Gus ya. Jangan sampai umat Islam mengalami ketidakberdayaan akhirnya menjadi teroris dan menjadi kelompok-kelompok yang intoleran, katakanlah begitu Gus ya. Akhirnya semoga yang disampaikan oleh Gusmis menjadi manfaat kita semua dalam meniti hari demi hari, memajukan bangsa menjadi pribadi-pribadi baru, kata Gusmis tadi, yang tangguh dan siap untuk memakmurkan bangsa ini dengan baik ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Gusmis atas waktunya. Demikian, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.